Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, setelah kemarin lomba karapan sapi di lapangan Anak Ajaib di Kecamatan Blega di Kabupaten Bangkalan, hari pertama saya belum menemukan suatu yang wah. Kemudian, namun di hari keduanya banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan boleh dikatakan keren kemarin dan perlu dibahas nih. Jadi kalau ada sesuatu yang keren, ini harus dibahas. Kalau nggak dibahas, rugi banget. Jadi yang perlu dibahas sekarang adalah joki. Nah, ini dia. Joki. Kemarin saya terfokus pada joki, dan ini menurut versi saya ya. Menurut versi saya, nah nggak tahu nih versinya teman-teman. Kalau teman-teman nggak setuju dengan versi saya, it's okay, no problem, no problemo. Cuman saya ingin membahas salah satu joki yang boleh dikatakan dia kalau di sepak bola nih man of the match-nya. Man of the match-nya kemarin pada tanggal 11 Mei 2022 di lapangan Anak Ajaib Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Ini man of the match-nya kalau di sepak bola. Namun ini karena karapan sapi, jadi boleh dikatakan jockey of the match-nya. Cuma kalau match kan pertandingan gini ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau boleh saya sebutkan adalah joki terbaik kemarin pada lomba karapan sapi di lapangan Anak Ajaib. Biar tambah seru, saya mau ke meja sudah disiapin, kemudian kopi udah disiapin biar enak nih. Berikan informasi biar enak. Yuk, kita mau duduk di sana dulu. Begini kan lebih mana ya? Lebih santai. Oke, kita akan membahas man of the match-nya atau joki terbaiknya di sini. Nah, siapakah dia? Tak lain dan tak bukan Rofik, joki terbaik kemarin di lomba karapan sapi di tanggal 11 Mei 2022. Rofik lah sang joki terbaik. Dan kebetulan dia bisa membawa salah satu tim karapan sapi yang ada kucing kesayangan saya, namanya si Mendol. Oh, gaya dia, nggak apa dah. Aduh, kotor semua nih. Udah main sana, Dol. Tuh si Mendol, kucing kesayangan saya bawa dari luar negeri dia. Oke, kemarin kita langsung aja. Kenapa saya memilih Rofik? Banyak tikungan-tikungan dan sapi-sapi yang dikontrol atau dikendalikan oleh Rofik itu boleh dikatakan sukses kemarin. Nah, di awal-awal saya kebetulan meliputnya di babak ketiga ya, 3 babak perempat final, kemudian semifinal dan final. Nah, kita bahas si Rofik ini. Yang pertama di babak perempat final, waktu itu si Rofik ini mengendalikan sapi milik Haji Oyung, bintang pesawatnya. Dan di sini Rofik ada di selempang merah, dan sedangkan lawannya itu ada di selempang putih, yaitu Luna Maya atas nama Bapak Anam dari Sampang. Nah, di video nanti itu Luna Maya menyerang si sapi atau sapi karapan bintang pesawat yang dikendalikan oleh Rofik, dan jokinya pun juga Rofik. Waktu itu mau diserang, namun hebatnya Rofik bisa mengendalikan dengan penuh, dan akhirnya ya mohon maaf Luna Maya gagal untuk memotong trek dari bintang pesawat.
Nah, seperti ini videonya. Tuh, Luna Maya menyerang ke bintang. Hampir. Ternyata bintang pesawat ada di depan. Luna Maya ada di belakangnya. Kita tunggu. Oh, pastinya bintang pesawat melaju ke babak semi perempat final. Tadi sempat Luna Maya hampir menyerang dari bintang pesawat ya, dan hampir terjadi crash atau tabrakan. Namun untungnya si karapan sapi milik Haji Oyong diatasnamakan waktu itu putrinya yaitu Maharani itu lebih cepat daripada Luna Maya dan akhirnya tidak terjadi crash tersebut. Yang kedua ini lebih keren menurut saya ya. Ini versi channel YouTube Yan Blue 78 ya. Kalau nggak sependapat nggak masalah. Namanya juga versi ya. Kalau versi kalian silakan ya. Nah, yang kedua ini di babak semifinal ya. Masih bukan semi ya, masih perempat final ya. Masih di perempat final. Waktu itu di selempang merah ada sapi karapan dari tim Gagak Rimang, ada di selempang merah. Kemudian di selempang putih ada yang namanya Mafia Hongkong. Nah, Mafia Hongkong ini sebenarnya gandeng-gandeng sapi dari tim Tok Ngaltok yang ada di Kecamatan Geger, punyanya Kelebun Geger. Kemudian gandeng-gandeng dengan Baby Skater. Nah, ini digandeng-gandeng dinamakan Mafia Hongkong. Ada di selempang putih. Nah, disitulah Rope menyerang waktu itu. Tadinya di awal di babak kedua, babak penyisihan, itu Rope yang diserang. Di babak ketiga, di babak perempat final, ini Rope yang menyerang sekarang. Rope yang menyerang ke trek dari Gagak Rimang. Dan hampir ini ya, terjatuh, kepleset, namun nggak sempat jatuh sih, cuman langsung aja gaspol. Dan Rope dapat mengendalikan sapi dari Mafia Hongkong dan dapat mengambil alih trek selempang merah dan ada di depan sapi Gagak Rimang. Nah, ini seperti ini nih videonya nih. Tonton ya, Bor. Tonton. Oh, Mafia Hongkong akan menyerang Gagak Rimang. Kita lihat, oh nggak jadi teman-teman, masih jalan trek tengah. Mafia Hongkong masih akan menyerang kembali. Oh, ada di depannya, mengalahkan Mafia Hongkong melaju ke babak semifinal. Nomor 7 atas nama Wahid Geger disikat habis sama ledakan boma barusan itu. Nah, seperti itu, seru bukan? Wah, kalau kamu nggak bilang seru, nggak setuju dengan versi saya, Anda konslet dan keramotak kayaknya nih. Oke, kemudian masih di babak berikutnya, yaitu di selempang merah, Rope waktu itu menjadi joki atau mengendalikan sapi karapan dari tim Selor Muda, milik dari Haji Ramli ini. Kemudian di selempang putih, itu ada tim dari tuan rumah, yaitu Bunga Desa, milik dari Bun Roset. Nah, di sini Rope mau nyerang lagi nih ceritanya. Mau nyerang lagi atau mau mengambil alih trek dari selempang merah. Ya, selempang putih maksud saya. Namun tidak jadi. Jadi dari start Rope melaju dan nikung ke kanan. Habis ditikung ke kanan oleh Rope, dikembalikan lagi ke treknya yaitu di selempang merah. Nah, ini Rope luar biasa mengendalikan sapinya nih, kalau tidak ada apa ya, kalau boleh dikatakan nih luar biasa Rope. Sapi besar, badannya Rope kecil, joki kecil, dia dapat mengendalikan, dikembalikan ke treknya dan akhirnya Bunga Desa harus mengakui kecepatan dari sapi Selor Muda. Nah, seperti apa videonya? Penasaran? Nah, nih kayak gini nih. Cul, yuk, cul. Barusan sempat. Oh, Rope apakah akan menyerang? Oh, tidak. Dikembalikan ke treknya Ana Selor.
Ana Selor kembali ke trek dengan Rope. Siapakah yang ingin melaju ke babak semifinal? Apakah Buah dengan Desa di Selempang Putih ataukah Ana Selor Selempang Merah? Selempang Merah. Ana Selor melaju ke babak semifinal mengalahkan Bunga Desa selaku tuan rumah. Sesi keempat, Rope lagi, Rope berulah kembali. Waktu itu di Selempang Merah ini ada milik dari Haji Dekir, Mabes Terbang di Selempang Merah. Kemudian di Selempang Putih ini ada Rope dari tim Ronggolawe. Dari tim Ronggolawe. Nah, Rope ini berencana untuk menyerang sebenarnya, untuk mengambil alih trek Selempang Merah, karena Rope ada di Selempang Putih. Nah, disitulah Rope mengendalikan, seharusnya sapi itu ada di Selempang Putih, dia mau masuk ke trek Selempang Merah, treknya Mabes Terbang. Namun sayang disayang, untuk yang ketiga kalinya ini, keempat kalinya ya kalau nggak salah ya, keempat kalinya Rope ini gagal, karena sapi dari Mabes Terbang lebih cepat daripada sapi yang dikendalikan oleh Rope, yaitu Ronggolawe. Gagal ini Rope ceritanya. Tonton videonya seperti ini. Cul lagi. Mabes Terbang Selempang Merah. Kemudian Ronggolawe di Selempang Putih. Ronggolawe ke tengah. Akankah ada serangan kembali? Akankah Ronggolawe akan menyerang kembali? Ayo, tak mampu. Tak mampu Mabes Terbang. Nah, yang terakhir ini Rope boleh dikatakan apes. Kurang beruntung nih Rope di babak-babak terakhir. Babak-babak penentuan perebutan tahta tertinggi di golongan bawah. Nah, di waktu itu Rope mengendalikan Mafia Hongkong ada di Selempang Merah, kemudian Mabes Terbang ada di Selempang Hitam milik dari Haji Dekir, kemudian di Selempang Putih ada Putri Sultan. Nah, di sini Rope mendapatkan musibah. Detik-detik terakhir mau menuju garis finish, tahu-tahu sapi dari Mafia Hongkong, pemagernya ini terpeleset, sehingga sapi tersebut harus keluar dari kepala atau leher dari sapi Mafia Hongkong, pemagernya itu keluar dari pengonongnya. Dan ada sebuah video yang mengatakan begini, patah, padahal nggak patah Mas Bor. Ada di channel YouTube, adalah yang menyebutkan patah pengonongnya, padahal nggak patah, cuman kepleset, kemudian sapi leher atau kepala sapi tersebut keluar dari pengonongnya sehingga Rope terjatuh dan Rope sempat terseret, nggak jauh sih, sekitar 2 meteran sih. 2 meteran terseret oleh sapi penekatnya. Namun alhamdulillah Rope tidak apa-apa. Alhamdulillah ya, kalau saya dibilang sakit ya, cuman tidak ada yang parah lah. Ya. Nah, seperti ini videonya. Tonton videonya. Detik-detik terakhir Rope mengendalikan sapi dari Mafia Hongkong di babak final golongan bawah. Tonton ya. Mabes Terbang masih ada di tengah. Putri Sultan menggeser. Sama-sama ke trek tengah. Trek pinggir maksud saya. Bersaing ketat. Selempang Hitam ada di depan. Mabes Terbang. Jatuh. Sangat-sangat disayangkan. Alhamdulillah. Bagaimana? Seru bukan? Itu versi channel YouTube Yan Blue 78. Gimana? Apakah ada sependapat dengan versi channel YouTube Yan Blue 78 atau tidak? Itu sudah urusan Anda. Tapi kalau menurut saya sih
Rope adalah joki terbaik kemarin pada tanggal 11 Mei 2022 di lapangan Anak Ajaib, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Keren. Banyak peristiwa dan masih banyak yang perlu saya bahas nanti. Ini boleh dikatakan highlight-nya. Masih banyak highlight yang akan saya bahas. Untuk yang pertama yang saya bahas highlight ini adalah sang joki, Rofiq, adik dari Fauzi. Joki juga kakaknya. Hah? Gimana? Mantap kan? Mantap lah. Masa nggak mantap? Apalagi ditemani oleh kopi dan menyan. Ya dah, itu aja highlight dari saya membahas tentang joki karapan sapi, yaitu Rofiq terbaik kemarin. Well, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah. Yuk bye-bye. Rofiq, ente keren. Lo kemang keren. Keren-keren abis. Bye.